Bang Billy. Bang Billy. Jadi ini Mak Guru ini. Boleh saya bertanya dulu untuk pembukaan Bang Billy? Nanti masih topik yang tadi. Apakah di dalam keimanan orang Yahudi seperti Bang Billy ini yang mempunyai kitab Taurat gitu ya, Mazmur yang dicuri oleh teman-teman Kristen ini, meyakinikah ada nabi lain di luar Bani Israel gitu? Silakan. Ada, misalnya Ayub, Abraham bukan orang Israel, Obadja bukan orang Israel, Bileam bukan orang Israel, banyak gitu. Lanjut saja. Jadi ini maaf ya teman-teman yang di bawah yang 1.5K ini yang penonton, bahwa ini yang pemilik asli ini ya, bukan dari narasi pencuri ya, seperti teman-teman Kristen kan mencuri kitabnya orang Yahudi gitu kan, diklaim gitu. Ini mengatakan memang ada nabi lain di luar Bani Israel gitu ya. Seperti itu. Lanjut diskusinya dengan yang lain. Kita dari narasumber yang asli nih, bukan KW, bukan pencuri di sini ya. Lanjut Bang Billy, luar biasa, terima kasih. Oke, selamat siang. Saya lanjutkan atau bagaimana? Bisa? Oke, kalau misalnya membuka pertanyaan seperti itu ya saya tanya. Karena begini, perbedaan antara Islam dengan Kristen itu yang hakiki itu cuma satu. Kalau Kristen itu wahyunya langsung dari Tuhan, sedangkan Islam itu tidak langsung. Itu bedanya. Nah, bagaimana Anda bisa meyakini atau membuktikan yang tidak langsung itu berasal dari Tuhan itu sendiri? Silakan. Lanjut Bang Bal, silakan Bang Bal. Oke, sedikit lagi Bang Billy. Oke, tadi bagus ya Bang Billy, luar biasa. Nah, pertanyaannya tentu kan kita ingin supaya objektif dalam menilai, kita kan selalu ada positif negatif, ada kalimat yang berlawanan. Tadi mengatakan bahwa ada nabi di luar Bani Israel, seperti itu sudah disampaikan. Nah, kemudian ada yang mengklaim nih Yesus ini adalah nabi juga katanya. Dia adalah Mesias. Nah, ini diakui nggak oleh orang-orang Yahudi gitu? Yang pemilik sah kitab Taurat dan Mazmur ini, silahkan Bang Edi. Lo kami besar kemoseon nabi wami temunato, tidak ada nabi yang sama seperti Musa di Israel. Jadi nabi yang besar bagi orang Yahudi Israel itu Musa, bukan Yesus. Yesus tidak pernah menjadi nabi dan tidak pernah menjadi Mesias. Allah, luar tegas ya. Tegas ini. Jadi kalau maaf ya teman-teman Kristen, jangan sakit hati ya, kalian mengklaim-klaim ini kan. Datanya, jangan modal congor. Datanya mana? Sabar Bang, ini datanya ini adalah orangnya langsung berbicara Bang. Orang? Bang Billy ini adalah orangnya langsung bicara ya. Jadi teman dulu, ini seorang Yahudi, jadi Bang Billy ini adalah praktisi Yahudi, Judaism. Jadi mengatakan, sabar dulu Bang, sabar dulu. Kita ini kan mau objektif saja, bahwa tentang Nabi di luar Bani Israel itu jelas ada, tetapi tentang Yesus ternyata cuman mungkin kalau bisa dikatakan hanya halunisasi aja ya, tokoh fiktif yang memang tidak ada terjadi di kitab-kitab Yahudi. Dilanjutkan, Bang Sam tanya ke Bang Billy, Bang Sam langsung, silakan. Jadi jangan sakit hati ya teman-teman Kristen ya, maaf sekali kalian kan minoritas gitu kan, miskin. Nah, sekarang tidak diakui oleh Yahudi. Maaf ya, jangan sakit hati teman-teman ya. Jangan sakit hati yang Kristen. Langsung. Bang Billy yang mana namanya Bang Billy? Hah? Yosep di atas, Yosep tuh makan tuh. Astaga, Bang Billy nama Joseph, apalah kau nih. Waduh. Oke lah, aku tanya sama Om aja. Yosep aja aku panggil. Kau nggak jelas Bang Billy atau Yosep namamu. Yosep, siap ditanya? Macet. Mana narasumber ini host yang mau ditanya?
Silakan bertanya, silakan tuh lagi meliuran, dengarkan dia, silakan ngomong. Aduh, Ya Narasumbernya udah. siapa saya ya? tanya Aku momot ke Cang, Pak momot Yosep biar ya, aku atau ludahi Bang yang tidak kondusif Cang, aku momot Cang. Saya ludahi kalau yang tidak kondusif. Silakan. Mana Bang Sam narasumbernya? tanya ke Mana? Bang Saya Yosep silakan. ingin bertanya ke Pak Yosep atau Bang Bal, Bang Billy ikuti ya. aku dulu Bang, tidak bisa Bang kalau tidak diikuti Bang. Ikuti aku dulu, tidak bisa dia. Sudah. Gimana? Aku sudah, langsung sudah. Oke, lanjut. Oke. Halo Bang Billy, saya boleh nanya lagi. Tadi mau nyambung apa yang Anda sampaikan. Ya sambil makan urap nggak apa-apa lah, sarapan urap. Kebetulan saya sudah sarapan, jadi saya mau nanya. Kan tadi Bang Billy bicara tentang Nabi. Saya mau nanya, Yahudi mengakui Muhammad sebagai Nabi dari bangsa Yahudi nggak? Tolong dijawab. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi, tapi bukan nabi bagi Bani Israel. Oh, jadi bukan untuk Bani Israel. Jadi Israel berarti tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Begitu kan? Ya nabi untuk bangsa-bangsa, nabi untuk orang Arab pada waktu itu. Kepentingannya apa? Untuk menghancurkan bagan Quraisy. Begitu. Dan bagi orang-orang yang menerima kenabiannya silakan. Tapi kalau Israel, ayatnya tadi ada dalilnya. Lokam Israel kemoseot, nabi ummi temunatun. Tidak ada nabi yang sama seperti Musa di Israel. Oke. Saya juga mengakui kalau Muhammad itu nabinya orang Arab. Tapi yang saya tanya, apakah Muhammad Anda akui sebagai nabimu atau tidak? Nabi saya Musa, bukan Nabi Muhammad. Oh, oke. Berarti secara tegasnya Anda tidak mengakui Muhammad sebagai nabimu. Ya kan? Alasannya apa? Alasannya Nabi Muhammad diturunkan di Arab pada waktu itu untuk apa? Untuk pagan Quraisy dihancurkan. Nah, orang Israel jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabinya dengan bahasa Ibraninya gitu. Nabi Muhammad di Arab dengan bahasa Arabnya gitu. Oke, bagus sekali. Tapi tadi Bang Juma sudah mengatakan tentang kitab ulangan yang ada di dalam kitab Tauratmu, bahwa akan ada nabi yang akan datang. Jadi siapa nabi yang akan datang itu menurut Anda kalau bukan Muhammad? Tolong dijawab, Bang. Kalau ayat 15-nya itu Yehoshua bin Nun, kalau ayat 18-nya itu Yeremiyahu. Oke, jadi Anda menyimpulkan yang dimaksud nabi yang akan datang itu adalah Yosua. Kita tahu dong penggantinya Musa, kan nggak usah dikasih tahu. Anak-anak yang belajar Torah udah tahu semua bahwa pengganti Musa siapa. Yehoshua bin Nun. Oke, tadi Bang Juma menjelaskan bahwa dia akan menaruh firman-Nya pada mulutnya. Nah, Anda jelaskan firman apa yang ditaruh Tuhan kepada mulut Yosua? 15, yang Yosua ayat 15, yang ayat 18 itu yang dimaksud menaruh firman dalam mulutnya. Kalau kamu baca kitab Yeremia dari awal, bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut Yeremia. Coba baca kitab Yeremia gitu. Bukan, yang saya tanya tadi, apa firman yang ditaruh di dalam mulut Yosua? Yang Anda katakan tadi nabinya Yosua kan? Sesuai dengan ulangan 18. Nah, sekarang saya nanya. Alhamdulillah. Jadi itulah tongkat estafet Torah atau rantai Torat gitu. Saya Jadi yang bacakan sama ya. seperti Musa, Torat. Ya. Ulangan 18 ayat 18 bunyinya begini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dan seterusnya. Ada lagi kalimat. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka. Apa itu? Ayat berapa 18 itu? ayat 18. Nah, ayat 4 ayat 15 dulu dibaca. Jadi kau tahu ayat 14 15 tuh ada dua yang untuk Yosua itu ayat ke-14 atau 15 itu. Ya, oke, saya paham. Tapi ayat 18 tidak bisa dilupakan. Yaitu bagaimana Yosua bisa mengatakan firman yang mana firman Itu bukan ditaruh Yosua, oleh Mas. Tuhan. Itu Loh, bukan Anda kan Yosua. Loh, Anda tadi Yosua bilang itu. Yosua katanya nabi yang akan datang itu. Gimana sih? Itu di 14. Astaga, Purnadi. Oh, Ini jadi gua bilang- yang 14 nabinya beda lagi, yang 15 nabinya beda lagi, yang Iya, 18 bedanya lagi. Jadi kan suksesi kenabian Israel kan terus ada tuh.
Oke. Iya. Ya jangan, kita tidak menghujat ya. Oke, kita sapa dulu Bang Juma. Bang Juma sudah siap, silakan Bang Juma. Baik, Masya Allah. Jadi pernyataan saya terkait dengan ulangan 18 itu untuk mematahkan konsep kristenisasi yang mengusung terjemahan kitabnya orang Yahudi ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan bahwa Yesus adalah sudah dinubuatkan di dalam ulangan 18. Saya hadir bahwa kalau itu untuk Yesus, itu lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada diimani ataupun tidak diimani, kita lihat apa yang diuraikan di 18 itu. Aku Tuhan akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Tuhan dari mulutnya. Tak ada intrik atau tidak ada kemudian penambahan dari lisannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak aspek, banyak unsur yang bisa kita cocokkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertama, Nabi Musa lahir dari ayah ibu. Nabi Musa kemudian membawa kaumnya dari tempat penjajahan menuju kepada wilayah yang dimerdekakan atau dimenangkan olehnya. Nabi Muhammad membawa kaumnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Musa membawa kaumnya menghantam kemudian kejahiliaan orang-orang di depannya. Nabi Muhammad juga membasmi kemudian kejahiliaan yang ada di depannya. Sama, ketetapan hukum dibawa oleh Nabi Musa berupa Torah, ketetapan hukum dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Quran. Yesus, makanya tadi saya berkata kepada saudara yang sebelumnya, apa firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tunjukkan. Nggak ada. Nabi Musa, tunjukkan. Torah. Nabi Muhammad, Al-Quran. Nah, berarti kalau dipaksakan oleh misionaris, kitabnya Yahudi itu adalah Yesus yang dinubuatkan di situ. Saya hadir sebagai apologet Muslim, lebih pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di sana. Meskipun umat Islam menjadi Islam tidak karena terjemahan kitabnya saudara Yahudi. Umat Islam tidak diajarkan kemudian menempel terjemahan kitabnya Yahudi ke Al-Quran. Tidak. Umat Islam independen, berdiri sendiri, memahami tentang konsep bertuhan, konsep kenabian, konsep iman, agama, keyakinan, dan seterusnya. Tidak mengambil terjemahan-terjemahan dari agama lain. Silakan Bang. Bijak sini, bijak situ ya. Jadi berdiskusi begitu. Bang Sam tadi mau bicara, silakan. Bang Sam, beri kesempatan. Oke. Jangan ditiru temanmu si Kusnadi ini, bertanya aja nggak bisa. Coba bikin pertanyaan yang bagus, silakan. Oke, Baal, tenang. Oke, aku panggil Bang Juma atau Nur Alim lagi nih. Nanti salah panggil lagi. Bang Juma atau Nur Alim? Astaga, macet dia dipanggil, namanya macet dia. Dia repot banget tuh nanya. Tanya aja Bang Sam. Oke, bertanya aja ya. Oke. Bang Juma, Islam ada abad keberapa itu munculnya? Islam itu damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Abad Di keberapa? situ diterangkan. Pertanyaannya itu. Sabar dulu. Diterangkan, aku tahu rancangan-rancanganku terhadap kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Nggak bisa. Orang Yahudi dan orang Arab itu memiliki bahasa serumpun. Jadi ketika dikatakan shalom, di kami disebut salam, Islam, salama. Nggak bisa Anda bantai itu. Jadi ketika Anda bertanya, Islam itu sejak kapan? Sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada Islam. Apa itu? Damai sejahtera. Apakah Tuhan memberikan aturan kepada Adam agar Adam itu damai? Ya. Apakah Tuhan memberikan Musa perintah agar Musa dan kaumnya damai? Ya. Itu jelas itu. Maka supaya damai harus ada shalom, harus ada Islam. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Apakah damai sejahtera itu baru ada nanti di abad ke-7? Tidak. Nabi Musa alaihissalam beserta dengan Abraham dan keturunannya, beserta dengan ajaran Nabi Musa,
itu adalah ajaran yang mendamaikan manusia baik di dunia maupun kehidupan berikutnya. Itu kawanku. Kristen ini kapan ada? Nah, ini yang bahaya. Tapi saya nggak sedang bertanya itu. Silakan. Aku tanya abad keberapa? Kalau adanya abad ke abadnya bilang, kalau tidak tidak. Itu aja jawaban. Kok panjang kali? Abad 16 tuh Protestan. Abad keberapa? Islam ada abad keberapa? Islam disempurnakan ajarannya di abad ke-7. Ah, itu. Itu aja. Dari tadi itu susah. Oke, gini pertanyaan selanjutnya. Kalau penyembahan terhadap Kristus itu yang makhluk kuburan itu kapan ada? Tenang Ya, dulu. harus ini tanya kan balik dong. pertanyaan pertama. Ini kan Pertanyaan edukasi. kedua, Edukasi dua agama. Pertanyaan saya, sejak kapan ada ajaran menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Itu sejak kapan ada? tenang. Udah. Bang Sam, ini edukasi. Silahkan dijawab dulu. Nanti kalian bertanya lagi bebas kok. Bertanya bagus, bertanyanya ke ini Bang Juma sebagai guru yang sangat besar sekali, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Juga ke Bang Yosep, silahkan gitu ya. Pertanyaan Bang Juma dijawab dulu silahkan. Baru bikin pertanyaan. Pertanyaannya apa? Sejak kapan manusia menyembah makhluk dari kuburan dianggap Tuhannya Yahudi? Silakan. Sejak dia menjadi manusia. Dah, saya bertanya boleh? Kapan itu? Abad keberapa? Abad keberapa? Astaga. Tadi saya menjawab menjadi abad ke-7. manusia. Berarti dia sejak dia menjadi manusia Itu atau abad dia sudah keberapa? menjadi manusia, dia Itu sudah abad menjadi keberapa? Allah, bukan dia Di sejak abad keberapa disatukan manusia atau menyembah? tidak mati. Abad keberapa manusia mulai menyembah makhluk yang keluar dari Satu-satu lah kubur? ngomongnya, biar diskusinya tentram, damai, tenang. Abad Satu-satu. keberapa mulai manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Mulai abad keberapa? Gantian dong, tadi kan kamu nanya abad, udah dibilang abad 7. Sekarang Zuma nanya abad keberapa? Makhluk kuburan nongol gitu. Abad keberapa? Makhluk kuburan nongol gimana? Dia dibilang dia Allah yang menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Yang saya Ya, tanya, dari sejak awal dia sudah kapan jadi- abad Ya, keberapa sejak awal manusia sudah jadi keturunan Tuhan. Adam Jadi ngapain lagi ini? dibahas? Sejak kapan anak keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Abad keberapa itu mulai, Bang? Oh, udah diturunkan. Ini orang sakit ini. Silakan. Yang dilanjut dulu. Saudara Kusnadi mungkin banyak mau bertanya, atau saudara Billy, Akhi Billy mau bertanya kepada Kusnadi. Silakan. Boleh saya lanjutkan yang Billy tadi? Itu bukan saya. Semua orang tahu. Semua orang tahu Kusnadi. Kamu dari zaman dulu, apa kamu udah berubah? Makanya aku tanya, kamu udah berubah belum? Kalau udah berubah bagus. Kapan saya ngajarin seperti itu? Itu semua dari kitab Taurat kok. Iya, ya makanya itu masih nggak berpikiran begitu. Abraham berzina dan Ismail anak haram. Lah, sekarang kalau kitab Tauratnya ngomong gitu gimana? Gimana ayatnya? Ismail anak haram. Coba gimana? Gimana? Sekarang gini, Taurat menyebut Sarah itu gundik atau bukan? Istrinya. Boleh. Selamat pagi Bang Simanjuntak. Kejadian 16 ayat 3. Tuh, ya. Mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, di mana berzinanya Abraham? Coba Oke. sama Ismail anak haram tuh di mana ayatnya Ismail anak haram? Coba.
Oke, saya jawab dulu ya. Sarah itu memang dijadikan istri oleh siapa? Oleh Hagar. Oleh Hagar. Oleh siapa? Oleh Sarah. Hagar dijadikan istri. Oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi ya. Oke. Ayat itu mengatakan bahwa Sarah mengangkat Hagar menjadi istri Abraham. Jadi yang mengangkatnya sebagai istri itu siapa? Sarah. Tetapi kalau Anda melihat di Kejadian 25 ayat 6, Mana yang berzinahnya yang di mana? Abraham berzina itu di mana ayatnya? sebentar, kita kan manusia punya akal sehat. Kalau di Kejadian 25 ayat 6 dikatakan, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Nah, menurut ayat ini, yang dimaksud gundik-gundiknya itu siapa? Anda tentu berpikir. Jadi bukan saya yang mengatakan Hagar Keturah itu sebagai gundik, tetapi Kenapa Allah sendiri. kenapa kalau Ismail kamu nggak suka, tapi kalau Bilha dan Zilpa itu juga gundik? Kenapa kamu nggak protes anak-anaknya Zilpa dan Bilha, cuman Ismail doang kamu protes? Kenapa ya coba? Kan ada yang aneh di situ. Saya tidak protes, saya cuma baca ayat ini bahwa Taurat menyebut istri Abraham Enggak, yang di mana yang bernama- berzinahnya? Sampai kata Sebentar. Anda kalau yang disebut gundik artinya apa? yang berzina di mana? Mengapa kitab Taurat tidak mengatakan itu sebagai sah istrinya? Tapi Taurat mengatakan Istrinya, astaga, Usnadi baca itu tadi ayatnya, Usnadi, istrinya. tadi Billy kamu nggak dengar, itu Sarah yang mengangkat sebagai istrinya. Iya, berarti jadi istrinya nggak? Ya menurut Sarah. Jadi istrinya nggak? Ya menurut Sarah. Kalau menurut Tuhan, nah Itu kalau kan menurut Tuhan Taurat. bagaimana? Kalau menurut Tuhan itu di 25 ayat 6 itu karena itu perkataan Tuhan sendiri. Itu perkataan Tuhan bukan? Kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu menceritakan peristiwa. Nah di situ tulisnya istrinya, udah nggak ada. Sekarang tunjukin ayat di mana ada tertulis Abraham berzina, di mana? Tertulis. Anda kan punya akal. Tentu Anda bisa Nggak pakai jangan akal dulu, tertulis dulu. Teks dulu, ada nggak tertulis Abraham berzina? segala sesuatu di dalam Alkitab itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. dulu hos di Rainos. Oke. Ya kalau Anda nggak nerima ya sudah. Saya cuma menunjukin ayat-ayatnya. Yang mana ayatnya? Abraham berzina, Ismail anak haram, di mana ayatnya bunyi begitu? Tahan dulu ya, Anda bertanya aja, saya bilang dari tadi, Anda bertanya aja nggak bisa gitu loh. Lebih baik dia simak dulu. Bang Simanjuntak, ini ada gurunda kita di bawah, ada dua narasumber yang sangat besar juga di sama-sama. Dari pertama Bang Billy dari praksi Yahudi, dia adalah orang yang cerdas ya, bijaksana, bijaksitu juga. Dia pemilik kitab yang asli ya. Kalian kan mengambil gitu, bisa dikatakan mencuri lah. Kemudian kalian tafsir sendiri. Oke lah, nanti kita dibahas dengan Bang ini. Silakan Anda bertanya ke gurunda saya, Bang Juma, gurunda saya juga, Bang Billy. Silakan, Simanjuntak. Bikin pertanyaan yang bagus. Silakan. Iya, saya mau tanya Pak Yosep ini. Pak Yosep di dalam Keluaran 13:12 mempersembahkan anak sulung, apakah masih dilakukan? Anak sulung itu diganti dengan korban hewan. Jadi kalau ibaratnya akikah itu. Jadi pada anak lahir itu ada korban akikah kalau di Indonesia. Beli oh ada. Tunggu bentar. Coba, ya. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Juntak buat pertanyaan yang bagus-bagus ya kepada Bang Billy, kepada pemilik kitabnya yang kalian ambil gitu ya. Kemudian ke Bang Juma juga silahkan. Anda sepuasnya ya. Tapi bikin pertanyaan yang bagus ya pertanyaannya. Jangan bertanya aja nggak bisa gitu seperti tadi. Membuat narasi, diminta datanya nggak punya seperti itu. Jangan diulang ya Bang Simanjuntak. Saya beri kesempatan Bang Simanjuntak manfaatkan waktunya. Silahkan. Baik, Bang. Masih menunggu Pak Yosep dalilnya.
Karena Di dalam Keluaran 13 12 ada di dalam Keluaran 13 dan selanjutnya terus ke bawah itu. Jadi harus ditebus. Jadi anak sulung itu harus ditebus. Apa tebusannya? Dengan domba atau hewan sebagai korban begitu. Itu ada ayatnya, baca aja. loh. Kenapa 13 12 di Keluaran itu diperkuat lagi di Yeskiel 20 26? Ya, kalau dalam Yeskiel bahkan sang Mesias akan membawa Anak sulung. Anak Iya, anak sulung harus dikorbankan. Ya, Enggak, apakah tebus. sudah dijalankan? ditebus dengan hewan. Lu ayat 13-nya tuh udah jelas tuh. Setiap anak sulung di antara lakimu haruslah kau tebus tuh. Dengan apa? Dengan mengorbankan kambing atau domba. Begitu tuh ayatnya ada. Jadi bukan anaknya yang disembelih, bukan anaknya yang disembelih, itu ajaran Molok itu. Loh, kenapa Abraham disuruh sembelih anaknya? Di mana ayatnya sembelihlah anakmu? Ayo, ayo, di mana? Loh, persembahkan anakmu. Persembahkan atau Bisa. disembelih? Konsisten. Ya kan sama persembahkan enggak, itu. ada ayatnya begini. Maksudnya seperti Enggak. Kaknait bineka itu. berarti berbeda dong. Nih, ayatnya gini Yahudi ini berbeda. Enggak ada kata sembelih. Kaknait bineka itu asyar after Ishak. Bawalah anakmu ke atas gunung Moria untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Enggak ada dibilang untuk disembelih. Ayo. Nah, Di terus mana? kenapa diganti sama anak domba? Karena memang tidak boleh korban manusia. Itu yang dilakukan oleh dewa-dewa Molok. Waduh. Ikut dewa Molok. Itu. Sudah beda dengan kitab kami berdua ini ajarannya Yosef. Kami berdua. Kamu siapa? Kristen? Berdua sama siapa kamu? Loh, di Quran itu Ismail dipersembahkan. Kita sedang berbicara dengan Yahudi, kenapa bawa ke Al-Quran? Ini kan Fokus, Bang. bicara persembahan Saya ulang lagi, sulung. Simanjuntak bikin pertanyaan yang bagus kepada narasumber. Jangan kau lari-lari ke Al-Quran, kau ke Bang Juma boleh tentang Sudah saya Al-Quran. jawab ya, Ya, silakan. Bang host saya udah jawab bahwa tadi anak sulung itu harus ditebus dengan apa? Dengan akikah gitu. Oh ya, betul. Oke, lagi pertanyaan selanjutnya. Silakan Bang Simanjuntak. Yang nggak bisa bertanya jangan bertanya ya. Silakan Bang Simanjuntak. Belum klimaks saya dengan jawabannya karena dalilnya belum kuat. Jadi seolah-olah ditangguhkan terkait masalah Abraham mempersembahkan anak sulungnya. Nggak ada Tuhan suruh perintah sembelihlah anakmu. Nggak ada di atas gunung Moria. Kaknait bineka itu asyar after Ishak. Bawalah anakmu satu-satunya Ishak ke atas gunung Moria untuk persembahkan bagiku. Disitulah letak ujiannya. Ujian Abraham. Di satu sisi Tuhan nggak bilang untuk disembelih, tapi dikatakan untuk dibawa ke atas untuk bersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Karena di zaman Abraham pada waktu itu persembahan manusia itu hanya dilakukan dengan cara membun-bun anak, dilakukan oleh dewa Molok dan sebagainya. Jadi disitulah letak ujian Abraham, apakah dia mendengar perintah Tuhan atau tidak. Nah, ternyata dia mendengar perintah Tuhan. Dalam pemahaman dia itu harus disembelih. Begitu dia mau sembelih apa? Malaikat Tuhan berfirman, jangan kau apa-apakan anak itu. Kiata ya dari ire Elohim ada, karena aku tahu engkau takut akan Tuhan. Tidak segan-segan memberikan anakmu salah-satunya. Jadi situlah letak keimanan Abraham sebagai bapak orang percaya, dan dia dapat pahala yang besar sampai sekarang. Itulah letak ujiannya. Ini saat Abraham itu diuji oleh Tuhan. Jadi di situ letak keberhasilan dari ujian itu gitu. Nyatanya Tuhan tidak mau korban manusia tapi korban hewan seperti yang ada di dalam imamat nantinya, ya kan? Jadi bukan korban manusia itu hanya dilakukan oleh pengikut dewa Molok. Lanjut teman-teman. Baru Ya masih tetap di situ. enggak gini Bang Simanjuntak. Kalau Kalau anda ini gini, kalau tidak akan sama Kristen dengan Yahudi, tidak akan sama. Karena Yahudi ini pemilik kitab suci, kalian ini pencuri, dimodifikasi. Jadi tidak akan beda gitu loh. Pencuri dengan pemilik kan pasti beda. Oke, buat pertanyaan Semua baru. dunia. Kalau tidak ada pertanyaan baru saya turunkan. Silakan pertanyaan baru karena sudah dijawab. tidak sudah ada, 3 kali. cuman itu aja. Oke, saya Cuma turunkan itu ya. saja. Ya. Saya turunkan kalau gitu ya. Kalau nggak ada ini. Ishak maupun Ismail, siapapun itu yang dikorbankan, yang direncanakan untuk dikorbankan, nyatanya tidak ada satupun yang dikorbankan atau disembelih, karena kejamlah Tuhan ketika Tuhan harus menyembelih manusia. Pasti Tuhan disanggap kejam, dan pasti
pengorbanan Yesus di kayu salib akan sah ketika ada korban darah manusia. Makanya itu gagal ketika Tuhan menggagalkan Abraham untuk menyembelih anaknya karena tidak boleh ada korban manusia. Di waktu yang akan datang nanti dari zaman Abraham ke zaman orang Lewi nanti korbannya dikatakan apa? Dari ternak hewan, bukan dari manusia. Namun demikian, ada memang di zamannya Abraham yang mempersembahkan korban manusia, yaitu pengikut dewa Molok. Silakan dipikirkan itu. Bang Logika, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, Bang Logika dari mana? Dari Katolik atau dari mana? Saya Islam bang, Islam bang. Oh, Bang Logika aja, sorry maaf. Bang Surya dari Kristen, tapi saya mau belajar tentang Yahudi, boleh nggak ya? boleh, sangat boleh. Ini kan karena Bang Billy ya. Oke, Bang Surya gini, silahkan Anda bertanya sepuasnya karena ini adalah pemilik sabar dulu Bang Surya. Ini adalah pemilik asli, makanya Anda punya kesempatan bertanya kepada yang asli, jangan bertanya kepada bapak-bapak gereja, kan mereka bukan tidak baca bahasa asli aja nggak bisa, dia mau menjelaskan gimana. Lebih baik ke Bang Billy aja. Silakan Bang Billy, dibantu teman-teman Kristen supaya dicerdaskan ya. Siapa tahu bisa cerdas gitu ya. Silakan Bang Billy. Bang Billy, kalau mau menjadi apa ya, Yahudi atau bagaimana, boleh nggak orang Indonesia asli ya? Boleh, ada juga tuh ya. Tapi kan kalian pasti ditolak dulu. Mau ngapain kau masuk Yahudi? Misalnya kamu ketemu Rabi yang Gimana? Iya, misalnya Agak kamu. jauh suaranya Bang. Ya, misalnya kamu pengen convert, login jadi Yahudi. Di Manado kan ada rabinya tuh, Rabi Yakub Baruk teman saya. Pasti ditanya mau ngapain masuk Yahudi, mau masuk surga. Nggak perlu masuk Yahudi untuk masuk surga, karena bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang echad itu pasti masuk surga gitu. Jadi mau ngapain masuk Yahudi gitu. Kalau di dalam Kristen kan kalau nggak menerima Yesus masuk neraka, kalau Yahudi enggak. Ya, nggak begitu. Karena keselamatan itu ada bagi bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau yang enggak ya sebaliknya. Saya banyak mendengar klaim dari umat Muslim. Ini sorry agak menyinggung dikit ke Muslim. Katanya Tuhan yang Muslim sama Yahudi itu sama. Allah itu sama. Apa kalau di Yahudi apa Bang bilangnya? Yahweh ya? Atau apa? Sorry. Hashem. Nah, Hashem sama Allah itu sama nggak Bang? Yang sama. Nah, itu saya nggak tahu juga. Ada yang bilang kayak gitu bahwa itu sama katanya. Yang mereka bahkan merujuk ke video dari pendapat Rabi Yahudi menyatakan bahwa Allah dan Hashem itu adalah sama gitu. Iya, makanya kalau kita berbicara dengan orang Kristen atau dengan orang Islam, saya nggak mau bicara Kristen Bang. ya maksudnya ketika kita berbicara dengan orang Kristen atau orang Islam itu beda approachnya, pendekatannya. Ketika bicara dengan orang Islam, mereka tahu mereka punya zat, bukan ZAT ya, pakai zat DJ ya, DJ. Beda. Nah, itu teman-teman Kristen suka salah, sangkanya itu zat enggak. Saya ya. pun paham itu Bang. Nah, maksud saya gini, itu sifat. Secara sejarah atau latar belakang atau secara apalah yang Abang ketahui, apakah itu memang benar sama atau gimana gitu? Ya, sama secara esensi sifat Tuhan. Misalnya, Oh, kalau esensi dan sifat sama berarti orangnya sama dong? Apa Tuhan bukan orang. atau apanya? Hah? Catat Tuhan bukan orang. Catat dulu. Ya, oke, oknum lah kita bilang apa atau Iya. pribadinya atau apa Bang Tuhan menyebut? pribadi itu kalau kita belajar KBBI hanya berlaku kepada manusia. Tuhan tidak punya Bukan, pribadi. jadi Hashem itu zat juga gitu Bang. Iya, sifat. Kita mengenal Tuhan itu bukan dari fisiknya tapi dari sifat-sifatnya ketika dia berhubungan dengan manusia di bumi ini. Caranya misalnya dia Kan disebut Bang kalau Elion. gitu kan Bang jawabannya Bang bisa aja Bang, Tuhan yang lain juga bilangnya sifatnya sama kayak gitu. Ya coba sekarang Yesus kapan dia punya bergelar El Gibor? Coba. Yesus gelarnya El Gibor. El Elyon yang mati. Allah bergelar El Gibor juga gitu. Al Jabar. Sama itu artinya. Iya, terus El Elyon yang sama. mati. Ya udah nggak apa-apa Bang. Aku cuma biar tahu aja. El Elyon yang maha tinggi, Hakados yang maha suci. Tuh. Oh, seperti itu. Ada lagi Hammelech, mereka bilang Al Malik. Gitu. Banyak dari 10 aja kita tarik.
Kita ambil dari Satu 10. lagi Bang, pertanyaannya Bang. ya, Ya, ya. oke. Berarti dari esensi, dari sifat aja ya bikin Iya, sama ya. karena Tuhan bukan Tetapi pribadi atau sosok. Tetapi apanya, benarkah yang dahulu ditemui Musa itu Allah atau Hasem? Kan kita nggak tahu, karena abang bilangnya dari esensinya aja kan, dari sifatnya kan. Ya kan, gitu aja kan. Ya. Oke. Satu lagi Bang, satu lagi. Apakah betul Abraham dulu membuat apa namanya, yang Kuba yang di Arab itu, Tuh. yang umat Muslim saat ini kalau naik haji itu kan katanya itu peninggalan Abraham. Apa betul Bang? Ada, tapi clue soal misalnya disitulah Bukan, enggak, abang jujur aja. Maksudnya ada di dalam Torah, nggak ada kan? Berarti Abraham nggak pernah menginjakkan kaki ke Mekah kan? Tapi kita lihat masalah air sumur Lahairoi. Kamu tahu kan Lahairoi? Pernah dengar. Nah, Lahairoi itu ya, disitulah Ismail dengan keturunannya Itu di Mekah Bang? melakukan hari-hari raya mereka gitu. Enggak, maksudku itu daerah Mekah Bang. Lahairoi itu artinya Zam-Zam. Lahairoi, kamu mau datanya, aku kasih Iya, datanya. maksudku itu daerah Mekah. Kan ini kan Bapak mau ceritakan kejadian di Mekah kan. Tadi kan pertanyaanku gitu. Apakah memang benar apa namanya? Apa sih istilahnya kalau yang umat Muslim yang kalau naik haji, saya mau bertanya ke ya. Ya itu terserah abang lah. Abang ngomong-ngomong mencuri dari tadi. Loh, saya mau nanya itu satu aja tadi. Iya. Enggak, itu kan framing abang. Udahlah, nggak usah lah gitu-gitu. Saya mau bertanya baik-baik loh tadi. Iya, nggak usah dibilang-bilang kayak gitu. Saya nggak butuh kayak gitu-gitu, Bang. Saya cuma mau memastikan. Ya, lu nggak ngomong sih. Gak apa-apa. Iya, saya nanya baik-baik. Apakah betul? Dia kan Apakah nanya- betul Nabi Abraham? Dia nanya Ka'bah itu Nabi Abraham. Terus ditanya kepada orang Muslim dong, masa tanya orang Yahudi? Buat Ka'bah. Hah? Saya nggak ada. Saya nggak ada bertanya tentang iman Kristen. Loh, kok bertanya tentang Islam? Nggak ada. Saya bertanya tentang Islam. Lah, tapi Nabi Ibrahim, Nabi Abraham. Oh, berarti Abraham nggak pernah. Enggak, Abraham nggak pernah. Nggak ada. Saya nggak mau bertanya tentang. Loh, saya mau belajar Yahudi kok. Lah, tapi sejarahnya seperti itu. Kalau memang nggak ada, ya nggak pernah, ya udah. Nggak ada. Loh, tapi Abraham, berarti Abraham sama Ibrahim beda. Enggak, Abraham sama Ibrahim beda. Loh, kok kayak gitu sih? Saya bertanya baik-baik kok. Ya, gimana sih? Saya bertanya, ya udah saya nggak bertanya itu deh. Takut banget sih ditanya itu.